mempresentasikan hasil review kami yang berjudul Analisis Nilai Tambah Agroindustri Tepung Tapioka di Desa Negara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Studi kasus pada seorang pengusaha agroindustri tepung tapioka di Desa Negara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatkul Amalia NIM 40 dan teman saya yaitu Melit Sukastini NIM 121. Pendahuluan. Perkembangan industri di Indonesia yang maju dan kuat serta didukung oleh pertanian yang tangguh dapat membuat masyarakat Indonesia yang agraris secara bertahap akan menjadi masyarakat agraris yang tangguh sekaligus menjadi masyarakat industri. Agroindustri menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya industri pertanian yang kegiatannya terkait dengan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sebagai industri hulu yang memasok bahan baku dan sektor industri pertanian sebagai industri yang meningkatkan nilai tambah pada hasil pertanian menjadi produk yang kompetitif. Salah satu komoditas pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah melalui agroindustri adalah pengolahan ubi kayu di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut merupakan tabel agroindustri tepung tapioka di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013. Di Kecamatan Cineam, Desa Cikodang, nama perusahaannya yaitu Cahaya Murni, nama pengusahanya yaitu Haji Oyon, memiliki nilai investasi sebesar Rp18.500.000, tenaga kerja yaitu 9. Yang kedua yaitu di Kecamatan Cineam, Desa Cikodang, nama perusahaannya belum diketahui, nama pengusahanya yaitu Harun, memiliki nilai investasi sebesar Rp15 juta dengan tenaga kerja berjumlah 5 orang. Yang ketiga yaitu di Kecamatan Cineam, Desa Negara Tengah, nama perusahaannya belum diketahui, pemiliknya yaitu Tatang, nilai investasinya sebesar Rp25 juta yang memiliki tenaga kerja 10 orang. Yang keempat yaitu di Kecamatan Jatiwaras, Desa Kertarahayu, nama perusahaannya yaitu Aneka Jaya, nama pengusahanya yaitu Salehudin, memiliki nilai investasi sebesar Rp23 juta dengan tenaga kerja berjumlah 7 orang. Yang kelima yaitu di Kecamatan Gunung Tanjung, Desa Cinunjang, nama perusahaannya yaitu Pabrik Aci Cinunjang, nama pengusahanya yaitu Haji Oja Jahar Arifin, nilai investasinya sebesar Rp6 juta yang memiliki tenaga kerja 15 orang. Yang keenam ada di Kecamatan Jatiwaras, Desa Setiawari, nama perusahaannya yaitu Aci Singkup, nama pengusahanya yaitu Cecep Kustiawan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp20 juta yang tenaga kerjanya yaitu 8 orang. Berdasarkan survei, diketahui tempat pengolahan tepung tapioka berada di tempat yang memiliki sumber air dan akses yang baik terhadap panas matahari. Panas matahari merupakan faktor produksi yang penting bagi industri pengolahan tepung tapioka, karena pada umumnya pengolahan kecil pada bidang tepung tapioka belum mampu menyediakan teknologi pengering. Ketersediaan air sangat penting, terutama untuk pencucian dan penyaringan. Kegiatan agroindustri tepung tapioka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari biaya produksi. Penggunaan biaya ini dimaksud untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas ubi kayu, serta meningkatkan pendapatan keluarga, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu pada perusahaan agroindustri tepung tapioka di Desa Negara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Variabel yang digunakan yaitu ada biaya, penerimaan, pendapatan, RC, dan nilai tambah. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik penarikan sampel yaitu sampling lokasi ditentukan secara purpose yaitu pada seorang pengusaha tepung tapioka Desa Negara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya dengan pertimbangan nilai investasi paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu rancangan analisis data. Yang pertama ada biaya agroindustri tepung tapioka.
dengan rumusnya TC sama dengan TFC per TVC, di mana TC yaitu total cost biaya total, TFC total fixed cost biaya tetap total, TVC yaitu biaya variabel total. Yang kedua yaitu penerimaan agroindustri tepung tapioka dengan rumusnya TR sama dengan PY dikali Y. TR yaitu total penerimaan, PY sama dengan harga produk, Y sama dengan jumlah produksi. Pendapatan agroindustri tepung tapioka yaitu dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC. P sama dengan keuntungan, TR sama dengan total penerimaan, TC sama dengan total biaya. Menghitung pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka yaitu TR sama dengan RC sama dengan TR per TC. Nilai tambah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Hayami. Berikut ini merupakan tabel metode analisis nilai tambah dengan metode Hayami. Hasil penelitian, agroindustri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ubi kayu yang didirikan oleh orang tua responden pada tahun 1970. Selanjutnya, responden mulai mendirikan industri secara mandiri pada tahun 1995. Pendirian usaha ini dikarenakan keinginan untuk mengolah ubi kayu menjadi tepung tapioka dan ketersediaan bahan baku di daerah lokasi perusahaan dan sekitarnya, serta pemasaran produk tepung tapioka tidak sulit karena biaya pada agroindustri tepung tapioka terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam agroindustri tepung tapioka terdiri dari pajak bumi bangunan, penyusutan alat, izin usaha, dan bunga modal sebesar 36.536,22 serta biaya variabel merupakan biaya produksi tepung tapioka sebesar Rp2.971.000. Tabel yang kedua yaitu penerimaan agroindustri tepung tapioka. Penerimaan merupakan perkalian dari seluruh produksi yang diperoleh dengan harga jual yang berlaku pada saat penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, banyaknya produk 700 dan harga jual yang berlaku yaitu 6.000 per kilo, sehingga besarnya penerimaan rata-rata yang diperoleh perusahaan agroindustri tepung tapioka adalah Rp4.200.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Sukastini, NIM 121. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis nilai tambah. Nah, pada tabel di sini bisa dilihat untuk pendapatan agroindustri tepung tapioka dan analisis R per C agroindustri tepung tapioka. Kemudian inilah hasil dari analisis nilai tambah pada agroindustri tepung tapioka. Kemudian untuk hasil dan pembahasan jurnal pembanding di sini, jurnal yang diambil yaitu analisis nilai tambah agroindustri sel pisang di Kabupaten Kebumen atau The Value Added Analysis of Sel Pisang Agroindustry in Kebumen Regency. Di sini akan ada 5 analisis nilai tambah, yaitu yang pertama analisis nilai tambah agroindustri sel pisang berdasarkan ukuran pisang, yaitu ada pisang raja siam ukuran besar dan pisang raja siam ukuran kecil. Bisa dilihat pada tabel 2, rata-rata kapasitas produksi maksimum agroindustri sel pisang menggunakan pisang raja siam berukuran besar per periode produksi adalah sebesar 26,33 kilo dan menggunakan pisang raja siam ukuran kecil per periode sebesar 10,21 kg. Kemudian yang kedua ada analisis nilai tambah berdasarkan cara membuat cracker shell. Bisa dilihat pada tabel 4. Yang kedua yaitu analisis nilai tambah berdasarkan cara membuat cracker shell. Pada tabel 4 dijelaskan bahwa kapasitas produksi sel pisang menggunakan cara pesahan adalah 26,42 kg dengan nilai produk sebesar 14,855 per kilogram sel pisang.
bisa dilihat pada tabel untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada analisis nilai tambah berdasarkan pengusaha sel yang ditunjukkan pada tabel 6, bahwa rata-rata kapasitas produksi sel pisang pada pengusaha murni adalah 33,56 kg pisang segar per proses produksi. Bisa dilihat pada tabel dan penjelasan lebih lanjut ada di sebelahnya. Yang keempat ada analisis nilai tambah agroindustri berdasarkan asal kerekel sel yang ditujukan pada tabel 8, di mana tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas produksi pengusaha sel pisang dengan membuat sendiri kerekel sel adalah 24,10 kg pisang segar dengan nilai produk sel pisang yang didapatkan adalah 14.109 per kilogram. Untuk nilai tambah hasil nilai tambah bisa dilihat pada penjelasan di sampingnya. Kemudian yang kelima adalah analisis faktor-faktor produksi yang ditunjukkan pada tabel 10, di mana hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi R kuadrat adalah 0,931 yang berarti 39,10%. 93,10% variasi variabel dependen produksi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan 6,90% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Bisa dilihat pada tabel. Untuk penjelasannya yaitu untuk jurnal 1 menganalisis nilai tambah dengan melihat biaya penerimaan pendapatan serta analisis R per C agroindustri tepung tapioka. Kemudian untuk jurnal pembanding melihat 5 analisis untuk menentukan nilai tambah, yaitu ukuran pisang, cara membuat kerekel sel, pengusaha sel, asal kerekel sel, faktor-faktor produksi. Kemudian untuk kesimpulannya untuk jurnal 1 yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha industri tepung tapioka dalam satu kali proses produksi adalah 3.007.536 per 22, penerimaan sebesar 4.200.000 sehingga memperoleh pendapatan 1.192.463 dalam satu kali proses produksi dengan jumlah bahan baku 2.500 per kilogram. Untuk nilai tambah yang diperoleh pengusaha agroindustri tepung tapioka yaitu 662 per kilogram dengan total produksi tepung tapioka 700 kg dalam satu kali proses produksi. Kemudian untuk kesimpulan pada jurnal 2 yaitu penggunaan pisang raja siam besar dan pisang raja siam kecil tidak menghasilkan rata-rata besarnya nilai tambah yang berbeda. Pembuatan kerekel sel dengan teknik pasahan dan teknik press tidak menghasilkan rata-rata besarnya nilai tambah yang berbeda. Agroindustri sel pisang dilakukan oleh pengusaha murni memberikan rata nilai tambah yang lebih besar. Agroindustri sel pisang yang dilakukan dengan cara membeli kerekel sel mampu memberikan rata-rata nilai tambah lebih besar. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi sel pisang secara individual adalah jumlah model, jumlah bahan baku pisang, dan teknik membuat kerekel sel. Untuk daftar pustaka, yang pertama yaitu daftar pustaka dari jurnal 2, kemudian yang kedua yaitu daftar pustaka dari jurnal 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.